perilaku di mana yang pelakunya itu tuh ngelakuin secara sengaja, intentionally gitu, sedangkan receiver, the victim, itu tuh tanpa konsen mereka gitu, against their will. Jadi itu perilaku di mana pelakunya ini tuh ngelakuin sengaja padahal penerima ini tuh nggak ngasih konsennya, kayak gitu. Jadi menurutku pelecehan seksual itu hal-hal atau tindakan asusila yang dilakukan oleh suatu individu ke individu lainnya. Bentuk pelecehan seksual bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk media sih. Jadi menurutku pelecehan seksual tuh hal-hal, bahkan ucapan juga bisa sih. Jadi fisik, media, dan verbal ya. Kalau fisik ya berarti sentuhan. Jadi sentuhan yang memang harus dijaga tapi dilanggar. Lalu juga verbal, seperti ucapan-ucapan yang menggoda dan juga berbau pornografi. Lalu yang terakhir media dalam bentuk kayak mungkin si pelaku merekam atau hal yang intim yang tidak perlu direkam tapi diekspos, itu pelecehan seksual. Misalnya kayak simpelnya yang kecil aja itu, misalnya cowok yang foto cewek yang kelihatan ininya lah, kelihatan belahannya atau apanya gitu, itu udah termasuk sih kalau menurutku. Sering tuh of course women, wanita, tapi itu bukan berarti laki-laki nggak pernah kena, laki-laki juga kena, cuma kalau paling sering ya wanita. Aku tuh baca berita, emang aku kemarin baru baca sih, kayak ternyata yang kita bayangkan pasti yang pakaian terbuka, yang terlihat muda dan lain-lain, tapi sebenarnya belum tentu seperti itu, karena kenyataannya berdasarkan data ini kayak perempuan-perempuan tuh ada top 3, baju mereka pakai itu biasanya rok atau celana panjang itu 18%, baju lengan panjang 16%, dan bahkan datanya ya 17% dari korban-korban semua yang pernah melakukan, yang korban pelecehan seksual itu memakai hijab. Jadi memang korban pelecehan seksual ini memang sedikit random ya, bahkan anak kecil pun juga bisa jadi pelecehan seksual. Jadi menurutku bisa orang ngomong pakaian terbuka ini mengundang hawa untuk pelecehan seksual, tapi ya belum tentu seperti itu. Bahkan ada penelitian tuh yang menyampaikan bahwa pakaian tertutup tuh justru tambah mengundang, karena orang tuh semakin penasaran, semakin ingin tahu. Jadi ya itu juga bisa mengundang. Jadi beda-beda sih, tiap negara, tiap kondisi lingkungan beda-beda. Pernah dengar kasusnya yang Reinhard Simmel. Pernah dengar. Pastinya pernah. Jarang sih ya kalau sama laki-laki, sebenarnya lebih sering dengan perempuan. Termasuk jarang ya, kalau pun tahu tuh juga kita gitu. Kalau untuk laki-laki itu pun anak kecil biasanya. Sebenarnya ada, cuman nggak diliput aja karena itu kan laki-laki, bisa wanita lo lebih sensitif gitu masih kalau soal pelecehan seksual gitu. Lebih banyak juga. Menurutku itu gara-gara antara dua alasan ini sih. Yang pertama itu gara-gara antara cowok ini nggak ngelaporin, kayak soalnya mereka mungkin kayak takut gitu kalau ngelaporin, atau bisa aja dia ngelapor tapi nggak diterima laporannya. Gara-gara kayak nggak common kan soalnya kalau denger cowok dilecehin gitu. Terus yang kedua mungkin gara-gara stereotype sama dunia ini kan, intinya cewek itu yang dianggap yang vulnerable, sedangkan cowok tuh enggak. Terus sama dianggap kalau cewek itu victim, kalau cowok itu perpetratornya gitu, kayak pelakunya gitu kan. Jadi mungkin itu kenapa jarang ada news tentang sexual assault ke cowok gitu sih mungkin. Secara verbal mungkin pernah ya, tapi secara fisik dan lain-lain belum pernah. Cuma secara verbal pun pastinya pernah ya, mungkin dari teman-teman sendiri, bahkan dari segi wanita pun juga pernah pastinya. Belum, nggak pernah. Untungnya belum sih. Physically nggak, dan amit-amit bakal terjadi di depan. Tapi kalau verbal pernah sih, kayak di catcall terus di sama kayak orang lain gitu tuh, intinya ngomongin tentang fisikku gitu-gitu sih pernah. Dan itu
ya of course buat aku nggak nyaman kayak gitu sih. Oke, boleh perkenalan dulu nggak? Apakah kamu mahasiswa atau pelajar atau pekerja? Saya sementara ini mahasiswa ya, Kalau boleh tahu kamu umur berapa? umur 21. Oke. Aku mulai ke sesi pertanyaan ya. Jika ada pertanyaan yang Oke. sensitif dan ingin kamu tidak jawab, boleh kamu bilang langsung, oke? Oke. Oke. Apakah kamu pernah mengalami sexual harassment tersebut? Ya pernah sih waktu SMP itu. Ya saya pernah. Oke. Kalau boleh tahu, bagaimana ya insiden itu bisa terjadi? Awalnya itu ya ini sexual harassment-nya itu sama guru BK. Jadi waktu SMP atau dari SMP mulai. Jadi awal mulainya itu pas aku ke ruang BK untuk ngambil barang itu untuk teman sekelas. Ya awalnya itu guru BK-nya itu kayak mancing-mancing gitu loh. Kayak mancingnya mau lepasin baju seragam aku gitu. Terus aku kan dia nolak, terus ya wes aku langsung keluar. Terus pas SMA-nya itu, nah itu baru lebih parah. Jadi pas SMA itu ya itu disuruh kayak aku diajak ya live video call, terus ya wes disuruh lepas baju, terus ditanya udah sendirian belum, disuruh sendiri di kamar, terus pas baju dan siapa gitu. Dan kayak gimana ya, kayak dia suruh nunjukin ke bagian private aku gitu, dan dia juga sama nunjukin bagian private dia, terus ya wes Oke, kalau boleh tahu memancing yang tadi kamu bilang itu kayak gimana ya? dia kayak mendekati aku, terus tangannya kayak ke kancing baju aku kayak mau lepas, terus sekali bilang kamu kan genit, ayo sini aku lepasin baju kamu. Gitu. Tindakan kamu pada saat dilakukan hal tersebut seperti apa? Awalnya kalau pas kayak gitu aku ya jelas kan itu kan di ruang BK dan juga di sekolah, jadi aku ya bilang gak mau lah, nanti kalau ada yang masuk gimana. Terus ya gurunya kadang bilang udah gak apa-apa, gak bakal ada yang masuk atau gak bakal ada yang tahu gitu. Gitu. Berarti kalau bisa diambil simpulan, kamu 2 kali ya kena sexual harassment tersebut pada saat SMP dan SMA? Tepatnya berkelanjutan sih. Jadi SMP itu masih testing lah gitu. Bisa gak aku dideketin gitu. Jadi pas SMA itu baru dilakuin, baru beranjak lebih jauh gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu itu dengan orang yang sama atau berbeda? Orang yang sama. Kamu pernah cerita gitu nggak ke orang terdekatmu, misalnya teman-temanmu atau keluargamu tentang hal yang kamu alami ini? Kalau ke teman-teman pernah, dan teman-teman aku pun memang bilang ya guru ini memang agak-agak gay gitu loh. Jadi kata temanku ya, ini gurunya ini suka nyari cowok-cowok yang yang menurutnya ganteng, terus ya wes diajak foto, terus diajak gimana gitu. Terus kalau sama orang tua kayaknya ketahuan sih. Kayaknya ketahuan pas aku sendiri di kamar dan VC dan aku izinkan dia VC, ya itu ketahuan. Ketemu sama mama dulu, terus baru mama bilang sama sepupu kok. Terus aku juga ada cerita sama mantan gitu. Dan dia juga ada kayak membantu supaya aku bisa lepas dari si guru ini. Oh gitu. Kalau boleh tahu pelaku tersebut laki-laki atau perempuan ya? Laki-laki. Tadi kan kamu bilang bahwa mama kamu tahu ya. Reaksi pertama kali saat mama tahu gimana? Reaksi pertama seingat aku sih mama aku tanya, kamu telepon siapa? Terus dia suruh ngapain aja. Habis itu ya mungkin aku jawabnya itu kayak agak gugup gitu dan kayaknya langsung ketahuan ini kayaknya ada kamera sama anak ini. Jadi mama aku kayak tanya dulu, aku ini kenapa kok tiba-tiba kok sering dikontak, habis itu sering masuk kamar menyendiri gitu. Terus mama aku setelah mengetahui, mama aku kayak bukan marah sih, kayak tegur gitu, kayak kasih saran,
jangan hubungi dia lagi karena itu memang nggak benar. Tadi sempat bilang sering masuk kamar dan kontak dia. Apakah teleponan itu nggak cuma sekali dilakukan? Iya, itu sering sih. Biasanya sehari. Dengan aku waktu di masa-masa parahnya itu kayaknya bisa setiap hari. Jadi setiap pulang sekolah, ya itu pasti ditanya, gimana mau, ayo coba VC gitu. Nah kadang aku kalau lagi merasa gak nyaman, ya wes aku bilang, "Gak bisa, ini waktu aku ada di sini." Kalau boleh tahu, apakah ada ancaman dari pelaku atau memang ya kamu melakukan tersebut secara sukarela juga? Bisa dia sebenarnya agak ngancam, nggak ada ancaman fisik ataupun ancaman verbal, tapi aku sendiri yang takut. Soalnya dia tahu aku ada kekurangannya spesifik gitu. Jadi aku takut kalau dia sebar luasin, aku yang gawat gitu. Jadi aku sendiri yang takut, jadi aku kayak ya mau nggak mau ladeni gitu. Berarti kalau boleh aku ambil, memang ada tekanan sebenarnya dari pelaku, namun tidak secara langsung ya. Iya, bisa dibilang begitu. Kalau dari tindakan hukum, apakah kamu sempat melapor atau bagaimana? Nah itu yang disarankan buku, orang tua sama orang tua itu katanya sih lapor aja. Tapi ya itu aku bilang lagi, aku ya berani, soalnya dia yang tahu rahasia aku. Jadi kalau misalnya aku lapor, dia laporin balik, mampus dah. Oke, kalau dari dampak sendiri yang kamu rasakan itu seperti apa? Kayaknya minder gitu, kayak gimana ya, kayak malu gitu kalau misalnya, dan juga takut. Kalau yang paling menonjol itu takut. Soalnya pas dia tanya gitu, itu aku harus mikirin alasan kenapa gak bisa. Pas aku udah gak merasa risih sama tindakannya itu. Untungnya sih waktu SMP kan kamera HP aku itu rusak, jadi aku ya bilang aja, oh HP aku rusak, gak bisa kamera HP aku rusak, gak bisa untuk foto atau untuk apa, gak bisa. Ya wes, itu aman. Terus sampai ke SMA kan dulunya tahu aku udah punya HP, udah bisa video call lagi. Nah dia mulai lagi, ayo kapan mau main call lagi, udah rindu gitu. Nah itu aku harus bikin cara lain. Kalau boleh tahu, berapa lama ya pelaku tersebut melakukan hal tersebut sama kamu dari SMP ke SMA itu? Kalau untuk yang sama mancing gitu, kayaknya dari SMP kelas 3. Kalau yang video call sih aku SMA kelas 3 deh. Jadi sama SMA kelas 1, kelas 2 itu memang ada masa tenang dikit ya, Kak, kontak gitu. Tapi di SMA kelas 3, nah itu baru mulai. Berarti bisa dibilang dari SMP kelas 3 sempat berhenti sebentar di SMA kelas 1, 2, berkelanjutan lagi di SMA kelas 3 ya? Iya. Pada saat kamu lulus SMA itu sudah benar-benar berhenti atau hal tersebut masih berkelanjutan sampai sekarang? Kalau setelah lulus, dia masih ada kontak, cumannya kan pas SMA itu mantan aku suruh aku blok line chat via line dia itu. Jadi aku blok dan dia ya wes gak iso chat aku. Terus yang penting pas aku kuliah di Taiwan itu, dia masih tiap kali aku post story, dia pasti ada kayak tanya-tanya gitu, mana kabarnya, kapan bisa PC-an lagi. Itu sih pas awal-awal aku blok line dia itu. Tapi setelah lama-lama ya dia pun jadi udah gak gitu ngejar aku gitu. Oh gitu, berarti bisa dibilang setelah kamu pindah ke Taiwan itu udah mulai nggak lagi ya pelaku tersebut. Oke, kalau aku boleh minta, apa pesan yang bisa kamu berikan ke masyarakat luas yang mungkin sedang mengalami hal tersebut, hal yang sama seperti kamu? Kalau misalnya si pelaku tidak tahu kekurangan kamu atau tidak tahu rahasia kamu, bodo amat, blok, gak usah hubungin. Soalnya dia gak tahu rahasia kamu, jadi kalau kamu ngapa-ngapain dia gak bisa gak bisa ancam kamu juga. Kalau dalam kasus dia tahu rahasia kamu, lebih baik dikonsultasikan dulu sama orang tua atau sama teman atau orang-orang terdekat, lalu baru laporkan kalau misalnya memang sudah parah, laporkan ke pihak berwajib saja.